Selamat datang kembali di pembelajaran kimia. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas senyawa turunan alkali haloalkana. Haloalkana merupakan turunan alkana yang satu atau lebih atom hidrogennya digantikan oleh atom halogen dengan rumus umum CnH2n tambah 1X. X adalah atom halogen seperti fluor, klor, brom, dan iod. Kita mulai dari tata nama haloalkana. Tata nama haloalkana mengikuti aturan-aturan. Yang pertama, carilah rantai karbon paling panjang sebagai rantai utama. Atom karbon ujung yang paling dekat dengan atom halogen diberi nomor urut 1, 2, 3, dan seterusnya. Jika terdapat beberapa jenis halogen, maka pemberian nomor berdasarkan kereaktifan halogen tersebut. Dengan urutan, yang paling reaktif adalah fluor, kemudian klor, brom, dan iod. Jika terdapat 2 atau lebih atom halogen sejenis, maka digunakan awalan untuk 2D sampai 10 deka. Sedangkan untuk jumlah atom karbonnya, ingat kembali pelajaranmu di hidrokarbon, mulai dari C1 metana sampai C10 dekana. Aturan selanjutnya, jika terdapat lebih dari satu jenis atom halogen, maka urutan penamaan berdasarkan abjad dalam bahasa Inggris. Bromo, kemudian kloro, lalu fluoro, dan iodo. Urutan penulisan dan penyebutan nama pada haloalkana dimulai dari nomor atom karbon yang mengikat gugus alkana dan diakhiri dengan kata alkana. Kemudian di sini agar lebih jelas, tata nama haloalkana dibagi menjadi 2 untuk monohaloalkana yang mengandung 1 atom halogen dan multihaloalkana yang mengandung lebih dari 1 atom halogen. Nah, di sini dibagi antara nama IUPAC, nama resminya haloalkana, dan nama trivialnya atau nama pasarannya alkil halida. Yang pertama, tata nama monohaloalkana, tata nama IUPAC-nya. Halo menunjukkan nama halogen seperti fluoro, kloro, brom, dan iod. Sedangkan alkana menunjukkan nama rantai alkana. Penomorannya dimulai dari ujung rantai induk yang terdapat atom halogen. Kemudian nomor halogen, nama cabang alkil, dan nama rantai induk alkana ditulis dalam satu kata. Nah, selanjutnya aturan tata nama untuk nama trivial monohaloalkana. Pada nama trivial monohaloalkana adalah alkil halida. Alkil di sini menunjukkan nama rantai karbon, misalnya metil, etil, dan propil. Sedangkan halida menunjukkan nama halogen yang terikat pada rantai karbon, misalnya fluorida, klorida, bromida, dan iodida. Nama alkil dan halida ditulis secara terpisah. Untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat di sini. Contoh soal yang pertama, strukturnya CH3 CH2F, nama IUPAC-nya fluoroetana karena jumlah atom C-nya ada 2, sedangkan nama trivialnya etil fluorida. Kita lanjut ke pengelompokan senyawa halida berdasarkan atom karbon yang berikatan dengan halogen. Dimulai dari metil halida, gugus metil berikatan dengan atom halogen. Halida primer, atom halogen terikat pada atom C primer. Halida sekunder, atom halogen terikat pada atom C sekunder. Dan halida tersier, atom halogen terikat pada atom karbon tersier. Untuk contoh tata namanya, halida primer, sekunder, tersier hanya digunakan untuk nama trivial. Misalnya pada struktur bagian C di sini, 2 klorbutana diberi nama trivial sekunder butil klorida. Dan 2 iodo 2 metil propana, nama trivialnya adalah tersier butil klorida. Selanjutnya kita beralih ke tata nama multihaloalkana. Untuk tata nama IUPAC multihaloalkana, yang pertama, untuk haloalkana yang mengandung lebih dari 1 atom halogen sejenis, jumlah atom halogen ditulis serangkai dan mendahului nama halogen. Yang kedua, jika atom halogen lebih dari 1 jenis, prioritas urutan penomoran sesuai dengan prioritas kereaktifan. Di sini yang paling reaktif adalah fluorin, kemudian klor, brom, dan iod. Kita lanjut ke tata nama trivial multihaloalkana. Nama trivialnya alkil halida. Alkil menunjukkan nama rantai karbon. Kemudian halida menunjukkan nama halogen yang terikat pada rantai karbon. Nama alkil dan halida harus ditulis secara terpisah. Untuk contoh penamaan tata nama trivial multihaloalkana bisa kalian lihat pada slide berikut.
Misalnya CH3Cl atau alkil halida, nama trivialnya adalah metil halida. Kemudian di bagian pertama di sini, nama IUPAC-nya 2,2 dikloropentana, sedangkan nama trivialnya pentil 2,2 diklorida. Untuk struktur yang terakhir, di sini ada dua halogen yang terikat, yaitu kloro dan bromo. Jadi nama IUPAC-nya 4 bromo 1 kloro butana karena diurutkan sesuai dengan abjad, dan nama trivialnya butil 4 bromida 1 klorida. Beberapa halometana memiliki nama trivial yang tidak terkait sama sekali secara jelas dengan strukturnya. Misalnya pada bagian A di sini CH2Cl, nama IUPAC-nya adalah diklorometana, sedangkan nama trivialnya adalah metilen klorida. Di bagian B ada CHCl3, nama IUPAC-nya triklorometana, sedangkan nama trivialnya adalah kloroform. Kemudian CCl4, nama IUPAC-nya tetraklorometana, dan nama trivialnya karbon tetraklorida. Kita lanjut ke isomer haloalkana. Karena merupakan senyawa turunan alkana, maka isomer-isomer yang kemungkinan terdapat pada haloalkana mirip dengan isomer yang terdapat pada alkana. Nah, kita flashback kembali ke definisi isomer sendiri. Isomer adalah senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul sama, tetapi susunan atom-atomnya berbeda. Ada beberapa macam isomer, seperti isomer posisi, struktur, fungsional, dan isomer cis-trans. Berdasarkan fakta, haloalkana memiliki isomer posisi dan isomer struktural. Silahkan kalian lihat contohnya pada slide berikut, antara 1 kloropropana dengan 2 kloropropana. Isomer struktur menyatakan perbedaan struktur dari senyawa haloalkana yang memiliki rumus molekul sama. Silahkan perhatikan struktur dari butil klorida berikut. Ketiga senyawa itu tergolong halobutana, tetapi berbeda strukturnya. Oleh karena itu, ketiga senyawa tersebut berisomer struktur, yaitu senyawa dengan rumus molekul sama, tetapi berbeda struktur molekulnya. Di samping itu, 1 klorobutana dan 2 klorobutana berisomer posisi. Nah, untuk lebih jelasnya lagi bisa kalian lihat pada slide berikut isomer struktur dari klorobutana. Untuk rantai tak bercabangnya ada 1 klorobutana dan 2 klorobutana yang merupakan isomer posisi. Sedangkan untuk rantai bercabangnya ada 1 kloro 2 metilpropana dan 2 kloro 2 metilpropana yang merupakan senyawa struktur karena rumus molekulnya sama tapi bentuk molekulnya berbeda. Selanjutnya kita beralih ke sifat-sifat dari haloalkana. Haloalkana ini karena turunan alkana sifatnya hampir mirip dengan alkana. Misalnya, senyawa klorometana dan kloroetana berwujud gas pada suhu kamar dan tekanan normal. Haloalkana yang sukunya lebih tinggi berwujud cairan dan mudah menguap. Titik didih isomer haloalkana berubah sesuai dengan urutan berikut, mulai dari primer, kemudian sekunder, dan tersier. Untuk lebih jelasnya, data perbandingan titik didih setiap senyawa kloropropana bisa kalian lihat pada tabel berikut. Dari tabel sebelumnya terlihat bahwa senyawa iodoalkana merupakan senyawa haloalkana yang paling reaktif untuk gugus alkil yang sama. Ikatan karbon dengan fluorida adalah paling kuat sehingga senyawa fluoroalkana relatif stabil dan banyak digunakan sebagai gas propelan dalam bentuk aerosol. Haloalkana dapat dihidrolisis dengan alkohol yang bersesuaian jika diolah dengan basa alkali berair. Reaksi selanjutnya, jika haloalkana dipanaskan dalam larutan amonia beralkohol dalam wadah tertutup akan dihasilkan amina sesuai dengan persamaan reaksi berikut. Teknik yang digunakan adalah reflux, merupakan teknik mendidihkan cairan dalam wadah labu destilasi yang disambung dengan alat pengembun atau kondensator reflux sehingga cairan terus-menerus kembali ke dalam wadah. Jika haloalkana dipanaskan dalam larutan amonia beralkohol dalam wadah tertutup akan dihasilkan amonia. Pembahasan selanjutnya sifat spesies dari haloalkana. Yang pertama, titik didih dari haloalkana. Alkil halida dengan berat molekul lebih tinggi
memiliki titik didih yang lebih tinggi karena permukaannya lebih luas. Molekul-molekul alkil halida dengan permukaan lebih luas memiliki gaya London yang lebih kuat dan titik didihnya lebih tinggi. Sebagai contohnya kita bisa lihat di sini, titik didih dari etil bromida lebih rendah dari etil iodida. Selanjutnya, kerapatan atau massa jenis dari haloalkana. Alkil klorida dan alkil klorida dengan satu atom halogen, kerapatannya lebih rendah dari air. Lalu, alkil klorida dan alkil klorida dengan lebih dari satu atom halogen, kerapatannya juga lebih tinggi dari air. Dan semua alkil bromida, kerapatannya lebih tinggi dari air. Selanjutnya, kita beralih ke pembahasan sifat-sifat kimia dari haloalkana. Haloalkana bisa mengalami reaksi substitusi dengan suatu basa yang menghasilkan alkohol. Reaksi substitusi haloalkana dengan natrium etoksida atau alkanoat akan menghasilkan ester. Untuk persamaan reaksinya bisa dilihat pada slide berikut. Selanjutnya kita akan membahas identifikasi dari haloalkana. Reaksi-reaksi yang digunakan untuk mengidentifikasi haloalkana biasanya menggunakan reaksi substitusi. Misalnya pada pembentukan alkohol, etilen bromida direaksikan dengan natrium hidroksida membentuk etil alkohol dan natrium bromida. Bisa juga dengan reaksi pertukaran halida. Misalnya alil klorida direaksikan dengan natrium iodida. Lalu menggunakan sintesis Williamson untuk pembuatan eter dan pembuatan tioeter. Misalnya metil iodida direaksikan dengan natrium etanoat membentuk metil etil eter dan natrium iodida. Selanjutnya bisa juga menggunakan reaksi sintesis amina, sintesis nitril, dan sintesis alkuna. Untuk sintesis alkuna contohnya etil iodida direaksikan dengan ion propinida menghasilkan senyawa 2 pentuna dan natrium iodida. Selain reaksi-reaksi di sini, ternyata haloalkana juga bisa mengalami reaksi eliminasi. Dalam reaksi eliminasi, molekul H ikat X atau X ikat X dilepaskan dari haloalkana atau di haloalkana menghasilkan alkena. Menurut aturan Zaitsev, produk reaksi eliminasi yang dominan adalah alkena dengan substituen terbanyak. Reaksi lain yang bisa terjadi adalah dehidrohalogenasi. Misalnya 2 bromopentana menghasilkan 2 produk, 2 pentena yang lebih dominan atau 1 pentena. Kemudian reaksi lainnya adalah dehalogenasi. Misalnya di bromoalkana menghasilkan alkena. Setelah membahas reaksi-reaksi yang terjadi pada haloalkana, kita beralih ke kegunaan dari haloalkana dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada klorometana yang digunakan sebagai bahan pendingin, industri silikon, dan zat pewarna, juga sebagai fumigon. Lalu bromometana digunakan sebagai pemadam kebakaran pesawat terbang, bahan pengasapan pada penyimpanan biji-bijian dan buah-buahan. Lalu etil klorida cair digunakan untuk pembuatan plastik etil selulosa, anestesi lokal untuk operasi ringan, dan membuat tetraetilet. Freon cair atau klorofluorokarbon digunakan untuk AC dan kulkas, juga sebagai zat pembersih kaca, gelas, dan lapisan logam. 2-bromo-2-kloro 1,1 trifluoroetana cair digunakan untuk obat bius. Kemudian yang paling sering digunakan adalah teflon, pelapis panci anti lengket, wajan, dan setrika. Dikloro-difenyl trichloroetana atau DDT digunakan untuk insektisida. Selanjutnya ada kloroform yang biasa digunakan sebagai obat bius dan sebagai pelarut untuk lemak, lilin, dan minyak. Namun demikian, efek samping dari kloroform dapat merusak hati, sehingga jarang digunakan sebagai obat bius, kecuali untuk penelitian di laboratorium. Selanjutnya ada iodoform yang berwujud padat pada suhu kamar, berwarna kuning dan mempunyai bau yang khas sebagai antiseptik. Dan ada fluorokarbon yang secara luas digunakan sebagai pendingin. Berikut ini ditampilkan beberapa kegunaan lain dari haloalkana. Misalnya halotan dan kloroform digunakan sebagai anestesi, kemudian freon digunakan untuk pendingin kulkas dan AC atau air conditioning.
DDT yang biasa digunakan untuk pestisida, kemudian lindan yang biasa digunakan untuk pembasmi kutu dalam sampo, klordan biasanya digunakan sebagai obat anti rayap. Nah, itulah pembahasan materi kita tentang haloalkana. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.